Yogyakarta, kota yang dahulu dikenal damai, kini berlumuran ketakutan. Ganggang sempit diisi wajah-wajah garang, lelaki bertato yang berjaga di sudut-sudut pasar. Mereka bukan sekadar pengangguran, melainkan bagian dari kekaisaran gelap di Ki Ambon. Setiap kios, lapak kaki lima, hingga parkiran motor harus membayar upeti. Siapa yang menolak, hanya ada dua pilihan, dipukuli atau menghilang tanpa jejak. Diki Ambon bukan nama sembarangan di dunia hitam Yogyakarta. Puluhan tahun lalu, ia hanya anak jalanan di Terminal Giwangan, bertahan hidup dari mencopet dan memalak. Namun, keberaniannya membunuh preman senior dengan tangan kosong membuat namanya melambung. Dari seorang bocah miskin, ia tumbuh menjadi raja kriminal yang ditakuti. Bahkan polisi pun lebih memilih menutup mata ketimbang menantang kuasanya. Malioboro, jantung wisata Yogyakarta, kini berubah menjadi ladang peras memeras. Setiap pedagang angkringan harus membayar keamanan, meski tak pernah ada keamanan yang nyata. Di ganggang belakang, para pengamen jalanan bukan sekadar mencari uang receh, mereka adalah mata-mata di Ki Ambon. Siapapun yang dianggap mencurigakan, mereka laporkan. Di kota ini, informasi lebih berharga daripada emas. Pasar Beringharjo tak kalah kelam, di sanalah pusat transaksi uang haram terjadi. Para preman berkeliaran dengan leluasa, mengawasi setiap transaksi, memastikan bahwa pajak mereka dibayar. Bagi yang melawan, besok pagi namanya hanya akan menjadi kenangan. Mayat-mayat sering ditemukan di Sungai Kod, hanyut bersama kisah-kisah pilu orang-orang yang berani menantang. Namun, semua itu berubah ketika Prabowo kembali. Prabowo turun dari bus malam di Terminal Jombor, wajahnya datar, matanya tajam mengawasi sekeliling. Ia bukan turis, bukan mahasiswa, bukan orang yang datang mencari kehidupan di kota ini. Ia adalah masa lalu yang kembali menghantui dunia hitam Yogyakarta. Langkahnya tegap, seakan tak mengenal rasa takut. Seseorang mengenal wajahnya, menatap dengan kaget sebelum berbalik pergi dengan tergesa. Di sebuah warung kopi kecil dekat perempatan Gondomanan, Prabowo duduk diam. Tangan kekarnya menggenggam cangkir panas, sementara pikirannya melayang jauh. Ia pernah hidup di kota ini, dulu sebelum semua berubah. Ia pernah punya teman, pernah punya alasan untuk kembali. Namun kini, yang ia lihat hanyalah bayangan kota yang dikuasai ketakutan. Dan satu nama yang terus bergema di telinganya, Diki Ambon. Malam turun perlahan, lampu-lampu jalan mulai redup, sementara bayang-bayang hitam merayap keluar dari ganggang kecil. Suara deru motor tanpa plat nomor berulang kali melintas, mencari mangsa baru. Prabowo tahu, di kota ini, malam bukan waktu untuk bersantai. Malam adalah saat para predator berburu, dan hanya mereka yang kuat yang bertahan. Ia menghela napas panjang, tangannya mengepal pelan. Langkah kaki kasar terdengar mendekat. 5 orang preman bertubuh besar memasuki warung, tatapan mereka penuh ancaman. Mereka bukan pelanggan biasa, mereka pemburu yang datang mencium aroma bahaya. "Hei, Mas, kayaknya kamu bukan orang sini," ujar salah satu dari mereka, menyeringai. Prabowo mengangkat wajahnya, matanya dingin, nyaris tanpa emosi. "Memangnya kenapa?" Suaranya berat, menusuk langsung ke dada. Seorang preman mendekat, tangannya kasar meraih bahu Prabowo. "Di kota ini, semua harus bayar. Kecuali kalau kamu mau dapat masalah." Warung mendadak senyap, pengunjung lain menunduk, berpura-pura tak melihat. Pemilik warung gemetar, sudah terlalu sering melihat kejadian seperti ini berakhir dengan darah. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Prabowo tidak bergeming, tidak gentar sedikit pun. Tangan Prabowo bergerak cepat, lebih cepat dari yang bisa diantisipasi preman itu. Dalam sekejap, suara tulang patah terdengar, jeritan kesakitan menggema di warung. Preman itu terhuyung mundur, memegang pergelangan tangan yang kini tertekuk dalam sudut yang mustahil. Rekan-rekannya terkejut, tapi kemarahan mereka lebih besar dari rasa takut. Mereka menyerbu sekaligus, berniat menghancurkan pria asing ini. Namun, Prabowo bukan orang biasa. Ia menghindar dengan gerakan tajam, satu tendangan keras mendarat di dada lawannya. Preman itu terpental, menabrak meja hingga terjungkal. Yang lainnya mencoba menyerang dengan botol pecah, tetapi Prabowo menangkap lengannya dan menghantamkan kepalanya ke tembok. Dalam hitungan detik, 5 orang preman tergeletak, mengerang kesakitan. Warung sunyi, hanya suara napas berat yang terdengar. Prabowo melangkah keluar tanpa berkata apapun, meninggalkan mayat hidup yang baru saja ia kalahkan. Malam masih panjang, dan ini baru permulaan.
Di kejauhan, seseorang mengangkat ponselnya, mengabarkan kejadian ini pada seseorang yang lebih besar. Bos, kita punya masalah. Di suatu tempat di tengah kota, Diki Ambon membuka matanya, mendengar kabar buruk itu. Senyumnya hilang. Siapa yang berani? Satu nama disebut. Sebuah nama yang seharusnya sudah lama hilang dari peta dunia preman. Diki Ambon terdiam, wajahnya menegang. Nama itu membangkitkan ingatan lama, luka yang belum sembuh. Ia menarik napas panjang sebelum menghembuskannya perlahan. Kalau dia benar-benar kembali, maka kota ini akan banjir darah. Malam itu, Yogyakarta resmi menjadi medan perang. Diki Ambon berdiri di balkon rumah mewahnya di pinggiran kota, menatap langit malam yang pekat. Laporan tentang 5 anak buahnya dihajar di warung kopi telah sampai ke telinganya. Itu bukan sekadar insiden biasa, nama yang disebut dalam laporan itu membuat darahnya mendidih. Prabowo. Nama yang seharusnya sudah terkubur dalam sejarah kelam Yogyakarta. Diki menggenggam pagar besi, matanya menyipit penuh amarah. Prabowo bukan preman biasa, ia legenda yang pernah menggetarkan dunia jalanan sebelum menghilang bertahun-tahun. Dulu, ia dan Diki pernah berdiri di jalur yang sama, bertarung untuk menguasai kota ini. Namun, Prabowo memilih jalan berbeda, meninggalkan dunia hitam ketika kekerasan mencapai puncaknya. Kini, ia kembali, dan bukan untuk berdamai. Diki tahu, kedatangannya hanya berarti satu hal, perang. Di ruang bawah tanah yang gelap, 6 preman senior duduk mengitari meja panjang. Mereka adalah para petinggi yang membantu Diki membangun kerajaan kriminalnya. Prabowo bukan orang sembarangan, ujar seorang pria bertato naga di lengannya. Kalau dia berani kembali, itu artinya dia siap menghancurkan kita. Diki menyeringai, mengetuk meja dengan jarinya. Hancurkan dia sebelum dia menghancurkan kita. Perintah itu segera dijalankan. Puluhan anak buah Diki menyebar ke seluruh sudut kota, mencari jejak Prabowo. Mereka menyisir pasar, terminal, dan gang-gang sempit, menginterogasi setiap orang yang terlihat mencurigakan. Namun, Prabowo bukan orang bodoh. Ia sudah terbiasa dengan permainan ini, tahu betul bagaimana menghilang di antara bayangan. Setiap usaha menangkapnya hanya berakhir dengan kegagalan. Malam itu, di sebuah jalanan sepi di sekitar Pasar Keranggan, 4 preman bersenjata celurit menunggu di tikungan. Mereka telah mendapatkan informasi bahwa Prabowo akan melintas di sana. Dalam kegelapan, mereka menahan napas, jari-jari mereka mencengkeram gagang senjata dengan erat. Namun, yang terjadi selanjutnya bukan seperti yang mereka rencanakan. Prabowo muncul, dan dia sudah lebih dulu melihat mereka. Tanpa peringatan, Prabowo melesat bagai bayangan, satu pukulan keras menghantam dagu preman pertama, membuatnya jatuh tanpa suara. Yang kedua mencoba menebas dengan celurit, tapi Prabowo menangkap lengannya dan membantingnya ke tanah. 2 lainnya mencoba menyerang bersama, tetapi dalam hitungan detik mereka terkapar, darah mengalir dari hidung dan mulut mereka. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Salah satu preman yang masih sadar merangkak mundur, matanya dipenuhi ketakutan. Tolong ampun. Suaranya gemetar. Prabowo berlutut, menatapnya dengan dingin. Katakan pada Diki, suaranya pelan tapi tajam, aku datang bukan untuk bicara. Aku datang untuk menghabisi kalian. Dengan satu pukulan cepat, preman itu pingsan. Prabowo berdiri, melangkah pergi, meninggalkan tubuh-tubuh tak berdaya di belakangnya. Di markas besar, laporan kekalahan terus berdatangan. Diki Ambon membanting gelas ke dinding, matanya merah oleh amarah. Brengsek, teriaknya, membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Kalau perlu, kerahkan seluruh pasukan kita. Aku ingin kepalanya sebelum matahari terbit. Ia menoleh ke arah seorang pria tinggi berbadan kekar di sudut ruangan. Sikat dia, Leo. Jangan biarkan dia keluar dari kota ini hidup-hidup. Leo, jagal, adalah algojo paling kejam di bawah Diki Ambon. Tubuhnya sebesar beruang, wajahnya penuh bekas luka perkelahian. Ia dikenal sebagai pembunuh tanpa belas kasihan, tangan kanannya pernah membantai 3 orang hanya dengan pisau lipat. Malam itu, Leo dan 20 anak buahnya bersiap memburu Prabowo. Kali ini, mereka tidak akan membiarkan legenda itu lolos begitu saja. Di sebuah atap bangunan tua, Prabowo berdiri, mengawasi kota yang kini berubah menjadi sarang para pemburu. Ia tahu, Diki takkan tinggal diam. Ia tahu, malam ini adalah awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Dengan napas pelan, ia mengepalkan tangan.
Jika Diki Ambon ingin perang, maka peranglah yang akan ia dapatkan. Mata Prabowo menyala dalam gelap. Pertumpahan darah baru saja dimulai. Malam semakin larut, namun kota Yogyakarta justru semakin panas. Di sepanjang Malioboro, puluhan anak buah Diki Ambon bersenjata tajam berpatroli seperti serigala kelaparan. Wajah mereka tegang, mata liar mencari sosok yang kini menjadi ancaman terbesar. Leo, Jagal, memimpin perburuan, tubuh raksasanya berjalan tegap di tengah jalan. Begitu lihat dia, habisi tanpa banyak bicara, desisnya dingin. Sementara itu, Prabowo berdiri di atap sebuah gedung tua, mengamati pergerakan musuh di bawahnya. Ia tahu, malam ini bukan lagi sekadar perburuan biasa, ini adalah pernyataan perang terbuka. Diki mengerahkan semua yang ia punya. Prabowo menghela napas, lalu menegakkan badannya. Jika perang ini harus dimulai di Malioboro, maka ia akan memastikan semua yang berdiri melawannya tumbang lebih dulu. Tanpa suara, Prabowo melompat turun ke gang sempit di antara dua toko yang sudah tutup. Dua preman berjaga di ujung gang, mengisap rokok sambil berbincang soal uang hasil pemalakan hari ini. Namun sebelum mereka sadar, Prabowo sudah muncul di belakang mereka. Dua pukulan kilat, dua tubuh ambruk tanpa sempat berteriak. Prabowo bergerak cepat, menuju pusat jalan, menantang bahaya yang menunggunya. Di depan sebuah hotel tua, Leo, Jagal, berhenti, mencium udara seperti anjing pemburu. Dia ada di sini, gumamnya, lalu mengangkat tangan, memberi kode pada anak buahnya. Mereka menyebar, menyisir tiap sudut dengan senjata siap di tangan. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, suara langkah terdengar. Semua kepala menoleh. Dari tengah jalan, Prabowo melangkah keluar, berdiri tegak menatap Leo. Suasana berubah mencekam. Angin malam berembus dingin, membawa ketegangan yang menusuk. Prabowo menatap Leo dengan sorot mata tajam, tak gentar sedikit pun. Leo menyeringai, menunjukkan gigi-giginya yang menguning. Akhirnya muncul juga, suaranya berat. Kau pikir masih bisa jadi raja jalanan, hah? Dunia ini sudah berubah, Prabowo. Tapi Prabowo hanya tersenyum tipis. Dunia boleh berubah, tapi takut tetap takut. Tanpa aba-aba, dua preman berlari menyerang Prabowo dengan golok terhunus. Namun dalam sekejap, Prabowo bergerak, mengelak, menangkap pergelangan tangan, lalu menghantam dada mereka dengan siku. Trak! Tulang dada mereka remuk, tubuh mereka terlempar ke belakang. Leo menggeram marah, lalu mengayunkan tinju besarnya. Prabowo menghindar, tapi Leo lebih cepat dari yang ia duga. Satu pukulan keras menghantam bahunya. Prabowo terhuyung sedikit, tapi tidak jatuh. Ia menatap Leo dengan tatapan penuh nyala api. Leo melangkah maju, mengayunkan pukulan berikutnya, kali ini ke arah wajah Prabowo. Namun, Prabowo sudah siap. Dengan gerakan cepat, ia merunduk, lalu melesat ke depan. Satu pukulan lurus ke ulu hati Leo. Tubuh besar itu berguncang, napasnya tercekat. Prabowo tak berhenti, sikut kanan menghantam rahang, lutut menghantam perut. Leo ambruk ke tanah, muntah darah. Anak buahnya yang melihat kejadian itu segera maju menyerang. 5 orang melompat bersamaan, mengayunkan celurit dan parang. Prabowo bergerak seperti bayangan, menghindari tebasan pertama, menangkap lengan salah satu penyerang dan membantingnya ke aspal. Dua lainnya mencoba menyerang dari samping, tapi Prabowo menghantam wajah mereka dengan tinju baja. Malioboro yang biasanya penuh wisatawan kini berubah menjadi ladang pembantaian. Tubuh-tubuh tergeletak di mana-mana, merintih kesakitan. Darah berceceran di aspal. Prabowo berdiri di tengah-tengahnya, nafasnya stabil, matanya tetap tajam. Leo terkapar di tanah, wajahnya penuh luka lebam. Dengan sisa tenaganya, ia berbisik, Diki tidak akan membiarkan ini. Prabowo menunduk, menatapnya dingin. Sampaikan padanya, aku datang. Sementara itu, di markas besar, Diki Ambon menunggu kabar dengan gelisah. Pintu terbuka tiba-tiba, seorang anak buahnya berlari masuk dengan wajah pucat. Bos. Leo hancur, semua orang kita habis. Diki terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil, senyum yang penuh kemarahan. Baik, katanya pelan. Kalau dia mau perang, aku akan memberinya neraka. Malam itu, sebuah rencana besar mulai disusun. Perang belum berakhir. Diki Ambon berdiri di balkon lantai 3 markasnya, menatap langit Jogja yang masih gelap. Malioboro telah jatuh ke tangan Prabowo. Anak buahnya habis,
Leo, jagal, tersungkur tanpa daya. Ini bukan sekadar kekalahan biasa, ini penghinaan. Dengan wajah dingin, ia berbalik, menatap 5 pria berbadan kekar di hadapannya. Mereka bukan preman sembarangan, tapi algojo paling kejam yang ia simpan untuk saat-saat seperti ini. 5 harimau, suara Diki terdengar berat. Kalian tahu tugas kalian. Kelima pria itu mengangguk tanpa suara. Mereka adalah pembantai, tak butuh perintah berulang. Malam ini, Prabowo harus mati. Tanpa banyak bicara, mereka bergerak, menyelinap ke dalam bayang-bayang kota. Di selatan Jogja, perang baru akan dimulai. Sementara itu, Prabowo duduk di sebuah warung kopi kecil di dekat alun-alun kidul. Tangannya masih berlumuran darah, tapi sorot matanya tetap tenang. Seorang pemilik warung tua menatapnya dengan ketakutan. Mas, sebaiknya pergi. Mereka akan datang. Prabowo hanya tersenyum tipis. Justru itu yang kutunggu. Malam ini, ia tidak akan bersembunyi, ia akan menyambut musuh dengan tangan terbuka. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar di kejauhan. 5 sosok muncul dari kegelapan, wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Mereka bukan preman biasa. Salah satu dari mereka, pria botak bertato naga, melangkah maju. Prabowo, suaranya dalam. Bos Diki mengirim salam. Prabowo meletakkan gelas kopinya perlahan, lalu berdiri. Kalau begitu, ayo kita mulai. Serangan pertama datang dari sisi kiri. Sebuah pisau melesat cepat, mengarah ke dada Prabowo. Dengan refleks luar biasa, ia miringkan tubuhnya, membiarkan pisau itu lewat di sampingnya. Namun sebelum ia sempat bergerak, 2 pria lainnya melompat maju. Tendangan pertama menghantam bahunya, pukulan kedua mengarah ke rahang. Prabowo terdorong ke belakang, tapi tidak jatuh. Tanpa ragu, ia balas menyerang. Tinju kanannya menghantam perut pria bertato naga, membuatnya terbungkuk kesakitan. Namun sebelum ia bisa melanjutkan serangan, 2 lainnya mengunci lengannya, mencoba membantingnya ke tanah. Prabowo menggeram, menggunakan kekuatannya untuk melepaskan diri. Dengan satu putaran cepat, ia menghantam wajah musuhnya dengan siku, lalu menendang yang satunya ke dinding warung. Pemilik warung berlari ketakutan, sementara meja dan kursi beterbangan. Duel berdarah ini semakin brutal. Salah satu dari 5 harimau menghunus golok panjang, mengayunkannya dengan kekuatan penuh. Prabowo menunduk di detik terakhir, membiarkan golok itu menghantam kayu di belakangnya. Sebelum lawannya sempat menarik senjata, Prabowo mencengkeram tangannya dan menghantam lututnya ke wajah pria itu. Darah menyembur. Sisa 3 orang kembali menyerang, kali ini dengan lebih beringas. Prabowo mulai kelelahan, tubuhnya dipenuhi luka. Namun ia tidak mundur. Ia adalah Prabowo, raja jalanan yang sesungguhnya. Dengan napas berat, ia merobohkan satu demi satu lawannya, mengandalkan teknik dan pengalaman bertarung bertahun-tahun. Akhirnya, hanya satu yang tersisa, pria bertato naga yang pertama berbicara. Dengan wajah penuh luka dan nafas tersengal, pria itu mundur perlahan. Matanya penuh ketakutan. Ia menyadari sesuatu, Prabowo bukan manusia biasa. Ia adalah mimpi buruk yang nyata. Tanpa berkata apa-apa, pria itu berbalik dan berlari ke dalam kegelapan. Prabowo tidak mengejarnya. Ia tahu pesan ini akan sampai ke Diki Ambon. Perang ini belum selesai, justru baru saja dimulai. Di tempat lain, Diki Ambon mendengar laporan itu dengan wajah tegang. 5 harimau hancur. Tangan Diki mengepal, suaranya bergetar menahan amarah. Kalau begitu, aku akan turun tangan sendiri. Malam semakin larut, tapi satu hal pasti, di ujung perang ini, hanya akan ada satu raja yang berdiri. Diki Ambon berdiri di tengah gudang tua di Bantul, rokok di tangannya bergetar. 5 harimau hancur. Itu adalah kebanggaan terakhirnya, eksekutor paling mematikan yang dimilikinya. Kini mereka tinggal nama, dihancurkan hanya oleh satu orang. Mata Diki menyala penuh dendam. Prabowo harus mati. Kumpulkan semua anak-anak, katanya dingin. Seorang anak buahnya, pria berbadan kurus dengan luka sayatan di wajah, menelan ludah. Semua, Bang. Bahkan yang di luar kota? Diki menoleh tajam. Aku bilang semua, teriaknya, membanting gelas ke dinding. Malam ini, Jogja akan berdarah. Di sisi lain kota, Prabowo tengah membersihkan luka di lengan kirinya. Pukulan tadi cukup keras, tapi ia masih bisa bergerak.
Ia sudah menumbangkan banyak preman, tapi satu hal yang ia tahu pasti, Diki Ambon belum menyerah. Langkah kaki mendekat. Seorang pria tua berjaket lusuh duduk di sampingnya. Mereka berkumpul, Mas. Dibantul. Prabowo mengangkat alisnya. Semua anak buah Diki? Orang tua itu mengangguk. Mereka bawa senjata. Bukan cuma golok, tapi pistol juga. Prabowo menarik napas panjang. Diki benar-benar serius. Ia tahu, jika ia datang ke sana, ia mungkin tak akan keluar hidup-hidup. Tapi ini bukan soal hidup atau mati. Ini soal siapa yang menguasai jalanan. Malam itu, di pinggiran kota Jogja, puluhan preman bersenjata berdiri di bawah lampu redup gudang tua. Diki Ambon berdiri di tengah mereka, memegang parang besar. Prabowo pikir dia raja jalanan? Dia cuma orang gila yang cari mati, teriaknya. Anak buahnya bersorak, membangkitkan semangat perang. Mereka haus darah. Tapi di luar gudang, bayangan bergerak cepat. Prabowo sudah tiba. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke dalam kegelapan, menunggu momen yang tepat. Ia tak membawa senjata, hanya keberanian dan insting bertarungnya. Angin malam berhembus, membawa ketegangan yang menggantung di udara. Seorang penjaga di pintu belakang tiba-tiba terdiam. Lehernya dicekik kuat, matanya melotot tanpa suara. Prabowo menjatuhkan tubuhnya perlahan, memastikan tak ada yang sadar. Satu demi satu, ia menyusup masuk, mengincar yang terlemah lebih dulu. Dalam perang, strategi adalah segalanya. Di dalam, Diki masih berteriak-teriak. Tapi tiba-tiba, listrik gudang padam. Suasana berubah mencekam. Apa-apaan ini, bentak seorang preman. Dalam gelap, terdengar suara benda jatuh, diikuti jeritan singkat. Seseorang telah tumbang. Panik menyebar di antara mereka. Lalu, seperti kilat di malam gelap, Prabowo menerjang dari kegelapan. Pukulan keras menghantam seorang preman, menghantam rahangnya hingga roboh. Yang lain mencoba mengayunkan golok, tapi Prabowo sudah bergerak lebih cepat. Dengan cekatan, ia mengunci tangannya, lalu membantingnya ke lantai. Kekacauan pecah. Diki Ambon melihat semua itu dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, takut. Prabowo bukan manusia biasa. Ia seperti iblis yang muncul dari kegelapan, menghancurkan segalanya. Tapi Diki tak bisa lari. Malam ini, segalanya akan ditentukan. Prabowo berdiri di tengah gudang, napasnya stabil meski tubuhnya dihujani serangan. Satu persatu preman runtuh, dihantam dengan presisi mematikan. Tulang patah, wajah berlumuran darah, tidak ada yang cukup cepat menghindari pukulannya. Tapi Prabowo tahu, pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Diki Ambon masih menunggu. Diki menggenggam parangnya erat. Matanya liar, penuh kebencian dan dendam. Kau pikir bisa mengambil Jogja dariku begitu saja, teriaknya. Preman terakhir yang masih berdiri mundur perlahan, menyadari bahwa ini bukan lagi pertarungan geng, melainkan perang pribadi. Prabowo dan Diki, hanya satu yang akan keluar hidup-hidup. Diki menyerang lebih dulu, parangnya berkilat di udara. Prabowo menghindar dengan gesit, hanya beberapa sentimeter dari lehernya. Sebuah tendangan keras menghantam perut Diki, tapi ia hanya mundur sedikit, menggeram seperti binatang buas. Kau cepat, tapi kau bukan petarung jalanan sepertiku, raungnya. Ia kembali menyerang, lebih ganas. Goloknya meluncur liar, menggores bahu Prabowo. Darah mengalir, tapi ia tetap berdiri tegak. Prabowo tidak mundur, ia justru maju, mengejutkan Diki. Dengan gerakan cepat, ia meraih tangan Diki, memutarnya hingga terdengar bunyi tulang yang hampir patah. Diki meraung kesakitan, menjatuhkan senjatanya. Tidak ada belas kasihan. Prabowo menghantam wajah Diki dengan sikunya, membuat pria itu terhuyung. Sebuah pukulan telak mendarat di rahangnya, membuatnya jatuh ke lantai. Tapi Diki tidak menyerah begitu saja. Dengan darah yang menetes dari mulutnya, ia tertawa. Kau pikir aku sendirian, bisiknya. Dari bayang-bayang, suara langkah kaki menggema. 10 preman muncul, masing-masing bersenjata tajam. Mereka adalah orang-orang terakhir Diki, petarung paling brutal yang ia miliki. Prabowo menghela napas, melihat luka di bahunya. Pertarungan belum selesai. Preman pertama menyerang, mencoba menebas Prabowo dari belakang.
Tapi dengan satu gerakan cepat, Prabowo menghindar dan menghantam dada pria itu dengan lututnya. Yang lain datang bersamaan, namun ia sudah siap. Tangan dan kakinya bergerak seperti badai, merobohkan mereka satu persatu. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Sebuah pukulan keras menghantam punggungnya. Prabowo terhuyung, darah mulai memenuhi mulutnya. Diki tertawa dari kejauhan, menikmati setiap detiknya. Akhirnya kau jatuh juga, Prabowo, katanya dengan suara penuh kemenangan. Tapi Prabowo menatapnya tajam. Ia belum kalah. Dengan kekuatan terakhirnya, Prabowo menerjang lagi. Tendangan kerasnya menghancurkan lutut salah satu preman, membuatnya menjerit kesakitan. Ia meraih sebuah kayu dan menggunakannya sebagai senjata, menghantam kepala lawannya tanpa ampun. Satu persatu, mereka kembali runtuh. Kini, hanya tersisa Prabowo dan Diki. Diki mencoba merangkak, berusaha mencapai parangnya. Tapi Prabowo sudah lebih dulu menginjak tangannya, membuatnya berteriak kesakitan. Ini akhir dari kekuasaanmu, Diki, katanya dingin. Ia mengangkat kepalan tangannya tinggi, bersiap mengakhiri semuanya. Malam itu, Jogja akan bersih dari teror premanisme. Diki menjerit saat tulang tangannya hancur di bawah injakan Prabowo. Matanya penuh ketakutan, tidak ada lagi arogansi seorang raja jalanan. Ia berusaha menarik napas, tapi dadanya sesak, dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini, ia mengira tidak ada yang bisa menumbangkannya. Malam ini, segalanya berubah. Prabowo menarik napas dalam. Darah mengalir dari bahunya, tapi ia tetap tegak. Jogja bukan tempat bagi sampah sepertimu, suaranya dingin, menusuk ke dalam hati Diki. Diki mencoba merangkak mundur, tapi Prabowo mencengkeram kerah bajunya. Tidak ada jalan keluar. Dengan satu tarikan kuat, Prabowo mengangkat Diki dan menghantamkannya ke dinding gudang. Tubuhnya ambruk, nafasnya tersengal. Para preman yang tersisa tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa menatap, menyadari bahwa penguasa mereka telah jatuh. Prabowo menatap mereka tajam. Ambil dia dan enyahlah dari kota ini, katanya dingin. Tidak ada yang berani membantah. Beberapa preman segera mengangkat tubuh Diki yang setengah sadar, menyeretnya keluar. Prabowo berdiri di tengah gudang yang kini sunyi. Ia baru saja menumbangkan legenda hitam yang selama ini menghantui Jogja. Di luar, malam terasa lebih tenang. Angin berhembus, seakan membawa pergi sisa-sisa kegelapan. Prabowo melangkah perlahan, tubuhnya terasa berat setelah pertempuran panjang. Tapi ia tahu, pekerjaannya belum selesai. Masih ada sisa-sisa kekuasaan Diki yang harus dibersihkan. Berita tentang jatuhnya Diki Ambon menyebar cepat. Preman-preman kecil mulai ketakutan, beberapa melarikan diri dari Jogja. Yang lainnya mencoba bersembunyi, berharap Prabowo tidak memburu mereka. Tapi Prabowo tidak berniat berhenti. Ia datang untuk menghabisi semua akar kejahatan. Di sebuah warung kopi, beberapa tokoh masyarakat membicarakan peristiwa malam itu. Aku dengar Diki Ambon sudah tumbang, bisik seorang pria tua. Kalau benar, Jogja akhirnya bisa bernapas lega, sahut yang lain. Namun ada yang khawatir. Apakah akan ada pengganti Diki? Sementara itu, Diki yang babak belur dibawa ke sebuah tempat persembunyian. Ia mengerang kesakitan, wajahnya penuh darah. Kita harus membalas, gumamnya, meski suaranya lemah. Tapi anak buahnya saling berpandangan, ragu. Mereka tahu, Prabowo bukan orang yang bisa mereka hadapi. Di tengah kota, Prabowo berdiri di tepi jalan, menatap Jogja yang kini lebih damai. Ia tahu, ini belum sepenuhnya berakhir. Masih ada yang harus diselesaikan, tapi untuk malam ini, ia bisa menikmati kemenangan kecil ini. Ia menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asap ke udara. Kegelapan telah runtuh, tapi apakah ada yang akan bangkit menggantikannya? Prabowo tahu, lawan yang lebih besar mungkin sedang menunggu di bayang-bayang. Dan ketika saatnya tiba, ia akan siap. Untuk sekarang, ia menikmati sejenak ketenangan yang telah lama hilang dari Jogja. Diki Ambon telah tumbang, tapi pertempuran belum berakhir. Ini baru permulaan. Malam di Jogja terasa lebih lengang. Diki Ambon telah tumbang, namun jejak kekuasaannya masih tersisa. Preman-preman yang dulu tunduk padanya kini bagaikan ular tanpa kepala. Beberapa memilih kabur, yang lain masih mencoba bertahan. Prabowo tahu, pekerjaannya belum selesai.
Di sudut kota, sebuah gudang tua menjadi tempat berkumpulnya sisa-sisa anak buah Diki. Mereka membicarakan kekalahan pemimpin mereka dengan wajah muram. Diki akan bangkit, gumam seorang preman yang masih setia. Namun yang lain mulai ragu. Kau tidak lihat bagaimana Prabowo menghancurkannya? Di antara mereka, seorang pria bernama Rudi Kalajengking mulai mengambil alih. Dulu ia tangan kanan Diki, licik dan kejam. Kalau Diki tumbang, kita harus cari cara lain untuk bertahan, katanya dingin. Ia tahu, melawan Prabowo langsung adalah bunuh diri. Tapi ada cara lain untuk menyingkirkannya. Rudi mengumpulkan orang-orangnya, mengatur strategi licik. Ia tidak akan bertarung secara langsung. Serang kelemahannya, katanya dengan senyum penuh tipu daya. Mereka mulai mengincar orang-orang yang dekat dengan Prabowo. Rencana jahat mulai disusun di tengah gelapnya malam. Di sisi lain kota, Prabowo menyadari sesuatu yang janggal. Ia mendapat laporan bahwa beberapa warga mulai diancam lagi. Padahal ia sudah menghancurkan Diki Ambon dan mengusir para preman. Mereka belum benar-benar hilang, gumamnya pelan. Sekali lagi, ia harus turun tangan. Pagi itu, sebuah serangan terjadi. Warung milik seorang pria yang pernah membantu Prabowo dibakar habis. Tidak ada korban jiwa, tapi pesan itu jelas, mereka masih ada. Prabowo mengepalkan tinjunya, kemarahan bergejolak dalam dadanya. Ini bukan lagi sekadar pembersihan, ini perang. Ia segera mencari tahu siapa dalang di balik ini. Nama Rudi Kalajengking mulai terdengar di telinganya. Preman licik itu bukan tipe yang bertarung dengan tangan kosong. Ia selalu bersembunyi di balik rencana-rencana kotor. Prabowo tahu, ia harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Prabowo mendatangi sebuah tempat judi tersembunyi di pinggiran kota. Ia tahu Rudi sering berada di sana. Dengan langkah tenang, ia memasuki tempat itu, langsung menuju meja utama. Para preman terkejut melihatnya datang tanpa rasa takut. Mana Rudi? Suaranya menggelegar. Beberapa preman mencoba menghadangnya. Namun dalam hitungan detik, mereka semua tersungkur. Prabowo tak butuh banyak bicara, hanya aksi yang berbicara. Saat ruangan mulai hening, seorang pria muncul dari balik tirai. Rudi Kalajengking, dengan senyum penuh ejekan. Prabowo, akhirnya kau datang juga, katanya santai. Prabowo hanya menatap tajam, siap untuk mengakhiri semuanya. Rudi bukan Diki Ambon, ia tidak hanya mengandalkan otot. Ini akan menjadi pertarungan berbeda, lebih kotor dan lebih berbahaya. Tapi Prabowo tidak pernah takut, ia siap menghancurkan musuh terakhirnya. Ruangan itu dipenuhi ketegangan. Rudi Kalajengking berdiri dengan santai, sementara Prabowo tetap waspada. Tidak ada preman lain yang berani bergerak, mereka tahu ini bukan pertarungan biasa. Kau pikir bisa bersihkan Jogja dari premanisme? Aku hanya bayangan kecil dari yang lebih besar, kata Rudi dengan seringai sinis. Prabowo tidak membuang waktu. Dengan kecepatan kilat, ia menerjang ke arah Rudi. Tapi pria itu bukan lawan sembarangan, ia sigap menghindar dan melancarkan serangan balik. Tinju kerasnya mengenai dada Prabowo, tapi tidak cukup untuk menjatuhkannya. Prabowo hanya mundur selangkah, matanya membara penuh kemarahan. Tak ada yang bisa melawan sistem ini, Prabowo, ucap Rudi dengan nada penuh percaya diri. Diki Ambon cuma boneka, aku sudah menyiapkan segalanya jauh sebelum kau datang. Prabowo tersenyum dingin. Aku tak butuh omongan, hanya butuh memastikan kau tidak bangkit lagi. Pertarungan kembali pecah, kali ini lebih brutal. Rudi mengeluarkan pisau dari balik jaketnya dan menusuk ke arah Prabowo. Dengan refleks tajam, Prabowo menangkisnya dan menghantam wajah Rudi dengan siku. Darah mengalir dari hidungnya, tapi ia tetap berdiri. Kau keras kepala, tapi aku lebih licik, desisnya. Tiba-tiba, beberapa preman lain mulai bergerak. Mereka menghunus senjata tajam, bersiap menyerang Prabowo dari segala arah. Tapi Prabowo sudah memperhitungkan ini. Dengan gerakan cepat, ia meraih kursi dan menghantam salah satu lawannya. 3 orang langsung tumbang dalam hitungan detik. Rudi melihat pasukannya berjatuhan dan mulai panik. Ia berusaha kabur ke arah pintu belakang, tapi Prabowo lebih cepat. Dalam satu tarikan keras, ia menjambak rambut Rudi dan menghantamnya ke meja. Kau pikir bisa lari, suaranya berat, penuh amarah. Rudi merintih, darah mengalir dari dahinya. Dengan sisa tenaganya, Rudi mencoba melawan. Ia mengayunkan pisaunya lagi, tapi Prabowo menangkap pergelangan tangannya.
Dengan kekuatan penuh, ia membanting Rudi ke lantai. Tulang lengannya patah, membuatnya menjerit kesakitan. Permainanmu sudah selesai, Prabowo berbisik dingin di telinganya. Preman-preman lain melihat pemimpinnya terkapar. Tak ada lagi keberanian dalam diri mereka, hanya ketakutan. Mereka mulai berlari, meninggalkan Rudi sendirian. Prabowo berdiri di tengah ruangan, menatap kehancuran yang telah ia ciptakan. Kota ini akhirnya bebas dari belenggu premanisme. Polisi yang sudah dihubungi sebelumnya tiba di lokasi. Mereka menangkap Rudi yang sudah tak berdaya, membawanya ke dalam mobil tahanan. Salah satu perwira mendekati Prabowo, mengangguk dengan hormat. "Terima kasih, Pak. Kota ini berhutang padamu." Prabowo hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi. Malam itu, Jogja terasa lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi bayang-bayang Diki Ambon atau Rudi Kalajengking. Preman-preman yang tersisa memilih pergi, tak berani menantang Prabowo. Di tengah kegelapan, ia menatap langit dan menarik napas panjang. Ia telah menyelesaikan tugasnya, dan kota ini akhirnya merdeka. Malam di Yogyakarta kini berbeda. Tak ada lagi geng-geng liar yang meneror jalanan, tak ada lagi pungutan liar di pasar. Namun, Prabowo tahu bahwa perang belum sepenuhnya usai. Meski Diki Ambon dan Rudi Kalajengking telah tumbang, bayang-bayang mereka masih tersisa. Beberapa preman yang selamat masih bersembunyi, menunggu waktu untuk kembali. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, sekelompok orang berkumpul dalam kegelapan. Wajah mereka penuh amarah dan dendam. Mereka adalah sisa-sisa kekuatan Diki Ambon yang belum tersapu. Prabowo pikir dia sudah menang. "Kita buat dia menyesal," geram salah satu dari mereka. Tangan mereka menggenggam senjata, mata mereka penuh kebencian. Prabowo tidak lengah. Ia tahu ada musuh yang masih bersembunyi, menunggu saat yang tepat. Dengan bantuan aparat yang mulai bergerak, ia mengidentifikasi satu persatu sisa jaringan premanisme di kota. Setiap gang sempit dan sudut pasar ia telusuri, memburu mereka sebelum mereka kembali berkuasa. Sementara itu, seorang pria bertubuh kekar dengan tato naga di lengannya tiba di Yogyakarta dengan wajah dingin. Namanya Andi Kobra, ex-algojo Diki Ambon yang dulu bersembunyi di luar kota. Kini, ia datang dengan satu tujuan, membalaskan kematian bosnya. "Aku akan habisi Prabowo dengan tanganku sendiri," bisiknya. Andi tidak bekerja sendirian. Ia mengumpulkan anak buah baru, menyusun kekuatan kembali. Dalam seminggu, beberapa pasar mulai merasakan teror baru. Preman-preman bayaran kembali merajalela, menebar ancaman di tempat-tempat yang dulu dikuasai Diki Ambon. Aroma perang kembali terasa di udara. Saat laporan tentang preman-preman baru sampai ke telinga Prabowo, ia hanya tersenyum tipis. "Mereka tak pernah belajar," gumamnya. Ia merapikan jaketnya dan berjalan keluar dari rumah. Malam ini, ia akan menghabisi sisa-sisa kegelapan yang mencoba bangkit. Di sebuah pasar tua, Prabowo mendatangi sekelompok preman yang sedang mengancam pedagang. "Hei, kalian belum kapok rupanya," suaranya berat dan dingin. Para preman menoleh, terkejut melihat sosok yang berdiri di hadapan mereka. Andi Kobra melangkah maju, menatap Prabowo dengan tatapan penuh dendam. "Kau pikir bisa bersihkan kota ini selamanya?" Andi mencabut pisau panjang dari pinggangnya. "Aku tak peduli dengan Diki Ambon atau Rudi Kalajengking, tapi aku akan pastikan kau mati malam ini." Prabowo hanya tersenyum dingin. "Aku sudah mendengar omongan itu berkali-kali." Tanpa peringatan, Andi menerjang dengan kecepatan luar biasa. Pisau di tangannya mengarah ke leher Prabowo, tapi ia dengan sigap menghindar. Pertarungan pun dimulai, lebih brutal dari yang pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, pertarungan terakhir benar-benar dimulai. Di bawah cahaya lampu pasar yang redup, dua sosok itu bertarung habis-habisan. Tinju dan tendangan bersarang di tubuh masing-masing, darah mulai berceceran di tanah. Ini bukan sekadar perkelahian, ini adalah pertarungan untuk menentukan siapa yang benar-benar berkuasa. Prabowo tahu, jika ia gagal kali ini, kota ini akan kembali jatuh dalam kegelapan.